Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Adnan Nurkusuma, NIM A4102100093, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membuat video tentang uji validitas dan reliabilitas soal HOTS SMA yang saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum hasil belajar matematika. Di sini saya membuat dua soal dengan jenjang SMA. Yang pertama ialah soal untuk kelas 11 semester genap dengan kompetensi dasar menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Materi pokoknya yaitu barisan dan deret. Indikator soalnya diketahui fungsi linear. Siswa dapat menentukan dan mengkorelasikan antara fungsi linear dengan jumlah deret aritmatika. Level kognitifnya yaitu C3 dan C4. Untuk soalnya yaitu Pak Bani adalah seorang pembuat gitar. Setiap bulannya usaha Pak Bani semakin berkembang sehingga produksi gitarnya meningkat sebesar Fx sama dengan 4x min 2 dengan X anggota bilangan asli. Berapakah total gitar yang dihasilkan Pak Bani selama 2 tahun? Mengapa soal ini dikatakan soal HOTS? Soal ini dikatakan HOTS karena mengandung unsur C3 dan C4. C3 pada bagian pengaplikasian seperti Pak Bani adalah seorang pembuat gitar yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian C4 karena soal ini mengandung dua konsep, yaitu konsep fungsi linear dan konsep deret aritmatika. Selain itu, pengerjaan untuk soal ini tidak hanya dengan satu langkah, namun melalui berbagai langkah. Kita harus mencari fx-nya dulu, kemudian kita akan mencari U2 tahunnya itu yaitu U24, kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu untuk kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk materi pokoknya yaitu statistika dengan indikator soal diketahui data berbentuk tabel frekuensi berkelompok. Siswa dapat menentukan simpangan kuartil, simpangan rata, dan menganalisis kesimpulannya. Untuk level kognitifnya yaitu C3 dan C4. Berikut soalnya. Tabel di bawah ini adalah nilai matematika di 2 SMA swasta mandiri. Nilainya 41 sampai 50, untuk frekuensi SMA 1 yaitu 13 dan SMA 2 10. Nilai 51 sampai 60 dengan frekuensi SMA 1 17 dan SMA 2 15. Nilai 61 sampai 70 dengan frekuensi SMA 1 25 dan SMA 2 20. Dengan nilai 71 sampai 80 dengan frekuensi SMA 1 21 dan SMA 2 13. Nilai 81 sampai 90 frekuensi SMA 1 14 dan SMA 2 12. Nilai 91 sampai 100 frekuensi SMA 1 yaitu 10 dan SMA 2 10. Soalnya, hitunglah simpangan kuartil dan simpangan rata-rata serta berikan komentar tentang data di kedua SMA tersebut. Soal ini dikatakan soal HOTS karena dia mengandung unsur C4. Sebenarnya soal ini level kognitifnya C3 dan C4. C3 karena dia pengaplikasian dan C4 karena dia ada perintah untuk menganalisis, karena C4 adalah analisis dan soalnya memuat kata analisis sehingga mampu dikategorikan sebagai soal HOTS. Selain itu, cara pengerjaannya pun juga tidak dengan satu langkah namun berbagai langkah, seperti mencari simpangan rata-rata dengan kita mencari rata-rata terlebih dahulu dan mencari kuartil 1 dan kuartil 3 untuk simpangan kuartilnya, seperti itu. Untuk validatornya yaitu yang pertama ada Budwiningsih. Beliau adalah lulusan sarjana pendidikan matematika di Universitas 11 Maret. Beliau mengajar selama 33 tahun di jenjang SMA. Beliau mengajar di Madrasah Aliyah Jamsaren Surakarta dan lama mengajarnya yaitu sekitar 33 tahun. Hubungan saya dengan beliau yaitu beliau adalah guru matematika wajib saya ketika saya berada di bangku SMA. Berikut adalah hasil dari validasi oleh ahli. Judul validasi yaitu soal matematika berbasis HOTS. Nama validatornya
Budwiningsih SPD. Instansinya yaitu MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Tanggal validasinya yaitu 18 Juli 2023 dengan tingkat SMA. Untuk hasilnya yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks atau mengaitkan dengan banyak konsep, nilainya 4. Soal yang dikembangkan tidak tergantung soal rutin, nilainya 4. Soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang, nilainya 4. Soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian dengan nilai 2. Soal yang dikembangkan memiliki banyak alternatif solusi, nilainya 3. Soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikannya, nilainya 4. Soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam menyelesaikannya, nilainya 4. Untuk karakteristik berpikir siswa SMA, soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual, nilainya 2. Soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak SMA, nilainya 4. Soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu, nilainya 4. Soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas, nilainya 4. Soal yang dikembangkan sesuai dengan standar, nilainya 3. Soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dan kisi-kisi, nilainya 4. Soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid, nilainya 4. Saran dan komentarnya yaitu mohon bisa ditambahi gambar-gambar, soalnya sudah bagus. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan sebagai dapat digunakan dengan revisi. Tanda tangan Budwiningsih. Untuk validator kedua adalah ada Ibu Lina Utami. Beliau adalah Magister Pendidikan Matematika lulusan Universitas 11 Maret. Beliau mengajar di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta yang beralamat di Jalan Veteran nomor 263, Tipes Serangan Surakarta, seperti Budwiningsih. Beliau mengajar di MA Al-Islam Jamsaren Surakarta mulai tahun 2017. Mungkin sampai sekarang sekitar 7 atau 8 tahun. Hubungan saya dengan beliau adalah guru matematika minat saya ketika saya berada di bangku SMA juga. Selanjutnya yaitu lembar hasil validasi ahli oleh Bu Lina Utami. Judul validasinya yaitu soal matematika berbasis HOTS. Nama validatornya Lina Utami MPD. Instansinya MA Al-Islam Jamsaren Surakarta. Tanggal validasi yaitu 18 Juli 2023 untuk tingkatnya SMA. Soal untuk poin-poinnya yaitu soal yang dikembangkan bersifat kompleks, nilainya 4. Soal yang dikembangkan tidak tergolong soal rutin, nilainya 4. Soal yang dikembangkan mengaitkan banyak informasi dari banyak bidang, nilainya 4. Soal yang dikembangkan memiliki banyak cara penyelesaian, nilainya 4. Soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menyelesaikannya, nilainya 4. Soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk berpikir kreatif dalam penyelesaiannya, nilainya 3. Soal yang dikembangkan menggunakan ilustrasi baik berupa gambar atau narasi kontekstual, nilainya 2. Soal yang dikembangkan menggunakan kalimat atau kata yang mudah dipahami untuk anak SMA, nilainya 4. Soal yang dikembangkan tidak menggunakan kalimat yang bersifat ambigu, nilainya 3. Soal yang dikembangkan bersifat lugas dan tegas, nilainya 4. Soal yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi, nilainya 4. Soal yang dikembangkan sesuai dengan indikator dengan kisi-kisi, nilainya 4. Soal yang dikembangkan memiliki materi yang valid, nilainya 4. Untuk saran dan komentar, soal butir nomor 1 perlu menggunakan ilustrasi gambar. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian di atas, soal yang dikembangkan dapat dinyatakan sebagai dapat digunakan dengan revisi. Tertanda tangan Bu Lina Utami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis reliabilitas interpreter Cohen-Kappa tentang data hasil validasi ahli soal HOTS SMA yang saya buat. Analisis reliabilitas interpreter Cohen-Kappa ini adalah pelengkap untuk CVI. Dia syaratnya yaitu terdiri dari 2 orang. Kemudian cara mencarinya yaitu kita mencari P0-nya dengan rumus A plus D per A plus B plus C plus D, dengan A adalah sama-sama setuju dan B adalah yang setuju satu tidak, C kebalikan B, dan D keduanya tidak setuju. Setelah kita mencari PO nya, maka kita akan mencari PE, yaitu PE adalah B ya dan B tidak.
Kita akan mencarinya, kemudian kita akan mencari K dengan rumus P0 min PE per 1 min PE. Setelah K-nya ketemu, jika dia kurang dari 0, maka dia less than chance agreement. Jika dia dari 0,01 sampai 0,20, berarti dia slight agreement. Jika 0,21 sampai 0,40, dia fair agreement. Jika dia 0,41 sampai 0,60, dia moderate agreement. Jika 0,61 sampai 0,80, dia substantial agreement. Dan jika dia 0,81 sampai 0,99, dia almost perfect agreement. Di sini setelah perhitungan yang saya hasilkan, yaitu memperoleh 0,631579, yaitu di rate kriteria substantial agreement. Kemudian saya akan menjelaskan tentang coefficient value, tentang data hasil validasi yang saya buat tadi dengan validatornya yaitu Dwi Ningsih dan Nina Utami. Kita akan memasukkan nilai-nilai yang telah diberikan oleh kedua validator tersebut, dan kemudian proses analisis yaitu ada S1 dan S2. S1 yaitu nilai yang diberikan oleh validator 1 dikurangi 1, begitu sampai ke bawah, dan S2 yaitu nilai yang diberikan validator kedua dikurangi 1 dan begitu ke bawah. Kemudian sigma S yaitu penjumlahan antara S1 dan S2. Kemudian kita akan mencari N C-1, N yaitu banyaknya validator, C yaitu nilai range-nya yaitu 4, karena tadi penilaiannya 1 sampai 4 dikurangi 1 yaitu 2 dikali 4 min 1 yaitu 6, dan itu berlaku untuk semua pernyataan. Kemudian kita akan mencari CVI-nya. Kita akan mencari dengan sigma S dibagi N C-1, kemudian kita terak sampai ke bawah. Dikatakan validasi tinggi apabila hasil CVI-nya lebih dari 0,8. Dikatakan validitas sedang apabila CVI-nya antara 0,4 sampai 0,8. Dikatakan rendah apabila di bawah 0,4. Untuk hasil yang saya peroleh, terdapat satu validitas sedang yaitu pada poin nomor 4 dan validitas rendah pada poin nomor 8. Untuk poin nomor 8 ini yaitu soal yang saya buat tidak memuat gambar atau ilustrasi yang baik, sehingga hanya mendapatkan CVI 0,33. Kemudian untuk ke-12 pernyataan lainnya memiliki validitas yang tinggi. Itulah hasil data oleh validasi ahli, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian kita akan beranjak ke hasil validasi oleh responden atau siswa.